Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngepur semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor. Seperti biasa nih, kami akan menghadirkan cerita-cerita ngobor, tentu saja bersama narator kita nih, Mas Sayung, yang akan bercerita sesuatu lah. Horor semuanya pokoknya. Untuk hari ini ada horor apa nih, Mas Sayung? Baik, nanti bakal kasar buat teman-teman cerita horor hari ini apa ya Bang ya. Tapi sebelumnya tanya pak kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun Bang. Ya, amin. Selatot iki. Ya, jumpa dengan kami kembali di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Ada Bang Ogan sebelah kanan saya dan juga alhamdulillah habis makan ini, habis makan mie dengannya. Kalau saya ngemil aja tadi sedikit. Lumayan pedes Mas Sayung. Buat isi soalnya sekarang ini cuacanya nggak genah. Kemarin itu habis musim panas banget ya. Panas. Terus semalam di Tegal juga udah hujan. Cuacanya nggak stabil sih, panas tapi nggak keringetan kemarin-kemarin. Iya, terima kasih sekali untuk teman-teman ngopor yang masih selalu setia dengan channel ini. Kita sangat apresiasi atas segala dukungannya, baik like, komen dan semuanya. Semoga itu berpulang ke jenengan kembali dengan sesuatu yang lebih baik, begitu ya Bang ya. Oke, ini ada sebuah cerita, sebut saja dari Ibu Rohimah. Ibu Rohimah itu adalah wanita cantik, umurnya sekitar 45 tahun. Saya bilang cantik karena memang cantik banget Bang. Untuk ukuran umur segitu di kampung gitu ya. Emang usahanya di sana di Jakarta ya. Tapi ketika kemarin dulu ketika ada kontak sama teman-teman, ada saya, ada teman-teman di Nilo juga. Ketika kontak sama mereka, sama kami lah begitu. Kita sekalipun nggak pernah ketemu secara langsung. Ya, perempuan tersebut, si Ibu Rohimah itu paling pas kalau lagi dia video call ada suami, terus di handphone begitu kan nggak terlalu jelas gitu ya, berapa dimensi gitu. Kalau nyata kan berdimensi-dimensi Bang, jadi semuanya kan kayak expose begitu ya. Dan memang sangat cantik. Saya bilang mengalami cerita horor untuk kesekian kalinya. Karena dibilang kesekian kalinya, ya dulunya dia memang sering mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu. Peristiwa-peristiwa di luar nalar, peristiwa-peristiwa yang gak dialamin orang kebanyakan. Beruntung suaminya termasuk orang yang sabar, yang mau nemenin, mau open dan gak mengesampingkan apalagi meninggalkan beliau begitu ya. Dan akhirnya setelah berapa saya ngomong kok seledot mulu ya Bang ya. Bata minum dulu, belum dikopiin kali. Akhirnya setelah beberapa kali ada proses penyembuhan itu akhirnya alhamdulillah lumayan. Yang tadinya ke-distract benar-benar sama sesuatu yang berhubungan sama makhluk-makhluk goib, entah dari serangan, entah dari apa, itu udah mendingan. Dan kita udah rentangan waktu cukup lama, ada mungkin berapa bulan itu nggak ada kontak sama Bu Rohimah. Itu Bu Rohimah sendiri kayak semacam indigo atau gimana? Jatuhnya sekarang iya, jatuhnya sekarang semacam itu. Lihat sesuatu gitu. Kalau dulunya enggak, tapi setelah proses penyembuhan akhirnya jadi banyak yang terbuka. Mungkin teman-teman yang memahami tentang dunia seperti itu tahu ya, sebuah peristiwa akhirnya memunculkan atau mengakibatkan kebukanya tadi mata batin atau apa seperti itu. Tapi yang peristiwa yang lalu nanti aja wis tak ceritain. Yang ceritain yang peristiwa-peristiwa yang baru kemarin, ada beberapa hari yang lalu. Jadi ngubunginlah Bu Rohimah. Itu versi handphone, versi video call ya. Jadi pertama WA sama teman-teman begitu kan, malam-malam. Jadi Mas tolong, ini Bu Rohimah gitu kan. Waktu itu HP-nya siapa, Mas Tommy atau Mas Tuying? Bu Rohimah ini lagi ada panggilan dari beliau gitu ya, tapi mau diangkat dimatiin. Itu sekitar jam 11:30 malam.
lagi dingin-dinginnya kemarin di Tumaritis, kita aja bikin tabungan sampai bikin api unggun sampai gede banget karena saking dinginnya Bang. Nah terus kok mau diangkat dimatiin, terus nggak lama kan di WA gitu ya muncul tulisan sedang mengetik gitu ya. Iya. Berarti di sana sedang begini-begini kan, sedang mengetik. Buka gitu. Iya sedang mengetik tapi ditungguin, nggak pernah ada yang ke kita gitu, nggak ada pesan atau apapun, lama begitu kan. Akhirnya kita larut dan ngobrol lagi sekitar jam 12-an mungkin baru ada pesan masuk, Mas tolongin saya, bahasanya seperti itu, Mas tolongin saya. Sempat lama nggak dibalas karena memang geletak HP-nya, dipikir ya udah mungkin mau iseng atau pengen nyapa aja begitu ya. Pas sudah, oh ini ada pesan nih Bapak Rohima, itu aja yang nunjukin teman yang lain gitu karena digeletakin dan gelap itu nyala begitu kan, HP nyala. Pas sudah dibalas ada apa begitu ya, akhirnya dia itu ngomong, saya itu di warung saya, dia itu punya warung kelontong besar cukup gede begitu ya. Di warung saya itu saya ngalamin banyak hal Mas, dan ini udah saya nggak tahan banget makanya hubungin sampean kayak gitu kan. Terus emang apa itu, baunya itu bau busuk, bau bener-bener kayak busuknya bukan bau busuk tikus gitu ya, tapi busuk-busuk. Saya nggak pernah dengar mayat sampai membusuk, nggak pernah nyium bau itu, tapi mungkin seperti itu baunya, sangat menyengat dan sangat mengganggu. Bukan cuma kami sekeluarga, tapi pelanggan-pelanggan juga akhirnya banyak yang terganggu dan mereka berspekulasi macam-macam. Wong kita sekarang ini kan banyak pesaing, terus banyak produk-produk yang ilegal, yang lain-lain lah. Akhirnya kita penjualannya kan kurang. Terus ketika mereka masuk ada bau-bau seperti itu, ya dikiranya kami memakai jasa-jasa yang gelap lah seperti itu, klinik. Tolong Mas kayak gitu kan. Sudahlah, akhirnya dicek sama teman-teman. Ini kita kesampingkan cerita ini, kita kembali ke Bu Rohima ya di ceritanya. Jadi setelah ini semua selesai, akhirnya bisa ketemu secara langsung. Bu Rohima menceritakan kejadiannya gitu ya Bang. Jadi waktu itu beliau itu sama suami sama anak-anaknya, sama suami sama anak-anak, ceritanya lagi ini Bang, menjambangi saudara lah, lagi silaturahim ke daerah lain di bilangan Jakarta sana ya, Jakarta Pusat atau mana saya lupa. Terus melewati beberapa tempat dan nggak tahu dalam mobil itu memang sempat dia itu ketika buang bungkusan atau apa nih, buang bungkusan kayak kadang-kadang kan pada sini ngemil gitu kan, mau dibuang keder, dibuang di sini nanti salah, dibuang sini ketahuan orang ya. Akhirnya di tempat yang agak sepian orang itu dilemparin kayak di sebuah dekat-dekat jembatan. Dia bilang, cuman jangan diomongin di mananya Mas. Oke, ya wes siap. Dilemparinlah satu kresek bungkusannya, ada daun pisangnya, habis makan makanan kecil gitulah, jajan-jajanan. Setelah buang itu, udah kan jalan lagi mobil, dan mungkin setelah buang tadi ada sekitar 20 menit lagi sampai ke warung, sekalian rumah kan begitu. Itu saya merasakan pertama awalnya saya ini kok mobil papa gitu ya, manggilkan papa suami, papa bawa mobil kayaknya kok berat, pertama kayak gitu Bang, kok mobil tuh berat. Terus lama-lama saya nggak mau ngomong karena peristiwa dulu itu yang tentang goib-goib udah cukup mengganggu suami saya sama keluarga. Saya nggak mau mulai lagi lah kayak gitu. Saya nggak mau ngomongin yang klinik-klinik apa terhubung yang dunia astral begitu. Cuman saya rasakan sendiri, mobilku ini jalannya kayaknya berat, tapi suami kayak nggak merasakan, biasa aja begitu kan. Terus lama-lama itu kecium bau. Pertamanya wangi kayak bener-bener melati, yang botol melati yang buat mayat itu loh, buat ngurusin mayit. Itu kan ada botol melati yang kecil itu, baunya seperti itu. Sekilas nanti ada bau-bau sabun gift, sabun. Sorry ini nyebut. Nah, biasanya kalau di kampung itu nggak cocok sabunnya itu Bang. Familiar sekali itu Iya, ya. kalau buat buat mandiin mayit, ada koin-koinnya juga, ada kembang-kembang di atasnya. Itu baunya seperti itu.
Terus lama-lama tambah menyengat di bau melatinya, makin menyengat banget. Itu saya nggak tahan untuk nggak ngomong ke semua yang ada di situ sih, berempat, saya, suami, terus anak-anak 2 kan, kakak adik. Mereka tetap main handphone, suami juga asik, biasa aja gitu, nyetir biasa aja. Terus dia itu kaca sebelah kanan itu ya, dia ngerokok, ngambil ngerokok. Aturan kan bau itu nggak berpusat di situ. Iya. Tapi itu nyengat banget. Ini saya yang nyium, apakah mereka tuh kayak nggak ada ngecium bau apapun gitu. Tapi aku harus ngomong, udah nggak tahan, ini nggak tahan banget. Tuh nyengat banget, wanginya nyengat banget. Aku ngomong sama, "Mah, kamu nyium bau melati nggak?" "Bau apa?" Katanya seperti itu. "Bau melati ini bau banget." Itu yang nyelemong, yang ngomong anak-anak malah, "Bu, jangan mulai lagi, Bu." Gitu. Saya langsung mandek kan, diomongin kayak gitu. Tahu ibu ada-ada aja. Kemarin-marin di rumah terus berapa bulan, cuman utak-utik di warung, ngomongnya pengen keluar. Giliran keluar sedikit udah kayak gitu lagi. Udah, jangan ngomong yang kayak gitu. Akhirnya saya itu gak bisa ngomong apapun ya, udah disekak sama keluarga. Bahkan suami itu buang rokok, begitu aja ditutup kacanya. Aku pikir nanti baunya bakal hilang. Itu memang bau wanginya itu makin hilang. Itu sekitar jam 10:30 malam mungkin. Malam. Iya. Dan kendaraan waktu itu Jakarta ya, kapan sepinya. Itu perasaan menurut saya itu sepi. Menurut saya itu sepi rasanya, Mas. Ya 1-2 lah yang lewat. Terus lama-lama bau itu berubah menjadi bau busuk, sedikit demi sedikit, dan baunya semakin busuk banget, mendekati kita semakin sampai ke rumah. Dan saya itu karena udah disekak sama anak-anak, sama suami ya, saya nggak bakalan ngomong lagi. Kalau ini saya udah nggak tahan banget, walaupun bocah atau suami ngomong, "Mama pucet banget sih, Ibu kenapa sih pucet banget?" Udah pegangan begini memuntah banget. Aku mual, aku paling cuman bisa bilang begitu, Mas. Akhirnya yang tak tahan berakhir juga karena mobil nyampe, kita turun, nggak terjadi apapun sampai aku tidur sampai berapa hari lah, sekitar mau 3 harian nggak terjadi apapun. Tapi ketika 3 harinya, kalau nggak salah waktu itu pas di malam Jumat yang lalu loh, Kliwonnya. Malam Jumat Kliwon itu kita biasakan kalau misalnya Jumat itu tutupnya rada sore. Kalau biasanya itu malam bisa nyampe jam 10:30, itu cuman Isya itu kita habis Isya tutup. Selesai itu. Tapi sudah dari sore itu ada yang ya asisten ya merewangi kita itu jualan. Dia itu aku lihat waras-waras saja dari pagi bercanda kelabakan. Bercanda itu kan matang, namanya perempuan rame, kadang-kadang nelpon sama temennya, nggak apa-apa, yang penting kerjaan tetap jalan. Tapi lama-lama di jam-jam mendekati jam 3 itu dia itu kayak bengong-bengong, lama-lama itu bengong-bengong. Aku bilang, "Rin," namanya Rini, "kamu kenapa?" "Boten, Bu." Emang sama-sama orang Jawa kan. "Boten, Bu, kamu kayaknya aneh sih, biasanya rame." Nggak tahu, Bu, saya tuh badannya tiba-tiba nggak enak. Badannya itu sesek, saya nafasnya itu sesek. Nah, sampean nggak ngerasain apapun. Saya itu, dia jawab badannya nggak enak, sesek, saya juga merasakan hal yang sama. Pada Kemis Wage ya, saya ngerasain hal yang sama. Itu kan tempat ya, di sini saya cuman bagian yang kasir begitu ya. Dari tempat itu banyak barang-barang yang ngambil sendiri, jadi ada sekat-sekat begitulah, koridor apa-apa modelnya kayak gitu, rak-rak. Itu saya makin sore makin ngerasain sesek di dada, itu sesek. Jangan dibayangin dada ya Bang, maksudnya di sini, bagian sini ya, bagian dada benar sesek. Akhirnya itu lama-lama saya makin mendapati si asisten saya itu makin gak karuan. Dia itu banyak nyender, dia itu gak pernah di depan saya ya, berusaha sopan karena dia itu kerja sama saya. Capeknya kayak apa itu ngumpet di sisi lain, walaupun saya bisa ngeliat dari CCTV gitu. Tapi dia itu di depan saya bisa ngelusur senderan tembok itu langsung seret kayak gitu kan, perempuan. "Kamu kenapa? Udah pulang aja, mendingan kamu pulang." "Emang gak apa-apa, Bu." Biasanya dia kalau diomongin kayak gitu, walaupun sakit,
enggak Bu, enggak apa-apa. Itu langsung cepat-cepat buru-buru pulang. Nah, ada satu kata-kata sebelum dia pulang dia ngomong gini, Bu, ngapunten, tadi saya ngelihat ada sesuatu di balik rak sebelah sana. Itu nunjuknya sebelah kiri, berarti di depan saya agak ke kiri. Itu kealangan berapa tumpukan-tumpukan. Inilah semacam kayak barang-barang begitu banyak lah di sana. Ada seseorang begini-begini diceritain. Jadi dia nggak jelas cuma hitam-hitam doang, tapi gedenya kayak kita. Tapi kayak nggak kayak berantakan gitu loh. Jalannya juga susah. Kamu ngomong apa? Saya itu kan setelah ada peristiwa yang dulu ya Mas ya, saya pernah ada sentuhan sama yang itu perasaannya jadi lebih cepat, sensitif gitu loh. Jadi dia cerita kayak kegambar bener-bener langsung bentuknya itu seperti apa, cuman nggak bisa di scan begini Bang, jadi hitam-hitam semua tok. Tapi itu semacam bentuknya kayak perempuan, rambutnya panjang, cuman memang nggak terawat banget, rebuk-rebuk begitulah. Terus ya dari pundak-pundaknya, lebar-lebarnya, terus ada tonjolan dadanya. Kalau misalnya dia lagi nyamping, ketika dia cerita itu, si Rini cerita, saya itu kebayang sendiri bentuknya begitu, tapi berdirinya itu nggak tegak, artinya dia itu rada miring sedikit gitu loh, miring sedikit, dan di kakinya kayak bentuknya aneh, kayak pakai rok tapi atau pakai apalah, pokoknya hitam siluet begitu, tapi rada aneh berdirinya. Terus saya itu pecah konsentrasi saya ketika si Rini ngomong, Bu, saya pulang ya Bu, kayak gitu tuh langsung buyar. Padahal itu sekilas di pandangan batin atau apalah namanya itu, si makhluk itu lagi jalan, tuh jalannya kayak semplak-semplak gitu loh. Jadi semplak-semplak itu patah-patah, nggak teratur gitu loh Bang. Habis makan loh, seger, mulai lagi. Nanti saya ya. Nanti. Oh ke belakang nggak apa-apa, tak terusin. Lanjutin aja Mas Ayo. Lanjutin. Ya, di Pangukan itu terserang ini nih tadi hawa kantuk yang luar biasa. Makhluk tersebut dalam pandangannya si ibu ya, Bu Rohmah itu, dia itu jalannya itu semacam ngeser, patah-patah. Tapi ketika dia melihat itu dalam pandangan batin tentunya ya, buyar lagi dia, bukan asik sih, lagi fokus ke situ, buyar karena ucapan si Rini gitu ya, pembantunya atau asistennya, Bu saya pulang. Akhirnya buyar begitu saja. Dan dia itu sempat, saya itu Bu Rohmah gitu ya, saya Bu Rohmah itu saya nggak pernah nganterin. Kalau misalnya ada asisten mau pulang itu cukup jauh ya, belok-belok ke depan juga, nanti sampai ke parkiran. Nggak pernah nganterin si membantu saya atau asisten saya. Kalau mau pulang aja, dia juga tetap salim gitu kan. Jadi tadi Bang dengar dari sana tadi. Oh dengar. Iya. Ya wis, dengan supersonik ya. Dengar. Padahal jauh banget, biasanya itu ada di 20-30 meter. Itu akhirnya saya yang nggak biasa nganter asisten, entah karena saya takut atau apa, saya itu nganterin ke depan. Dan sempat nge-WA suami saya, Pak, kayaknya ada yang lain di warung kita kayak gitu. Cuman nggak dibalas, conteng satu. Sebel juga suami kalau misalnya WA pakai aplikasi apa itu yang conteng 2 tapi nggak biru katanya. Oh iya, ya diumpet-umpetin seolah-olah nggak dibaca itu. Iya, nyebelin katanya seperti itu. Saya nganterin ke depan, Bu, tumben-tumbenan nganterin saya. Kenapa Bu? Itu nggak apa-apa, saya pengen ngeliat kamu, mastiin kamu baik-baik aja. Dia itu keluar dari parkiran pakai motor, saya masuk lagi. Itu ya Mas, ya Allah, saya ini nggak mau terjadi lagi, nggak pernah niat lagi. Saya ngelihat ini ya, setelah jalan itu kan lewatin rak, lewatin etalase, mau nyamperin tempat duduk, mau duduk lagi di tempat saya di kasir itu. Masa iya? Saya ngelihat ada seorang perempuan yang duduk di meja kasir. Di bangkunya, bukan di belakang meja kasir begitu, tapi arahnya ini ya, bukan ke arah saya kan datang dari arah kanannya begitu ya. Dia tuh nggak peduli saya itu datang, kayak membelakangi gitu ya, jadi nyamping, dia duduknya begini meja kasir begitu. Si Bu Rohmah dari sana habis nganterin si Rini kan, saya melihat ada seorang yang duduk di situ, tapi
ya saya yakin itu bukan orang. Meskipun bentuknya tetap manusia, bentuknya manusia, terus nggak seperti yang tergambar di batin tadi, hitam, gombrong-gombrong, terus yang parah-parah lah. Kayak perempuan muda biasa lah, perempuan muda biasa duduk di sana, tapi bener-bener nggak ngapa-ngapain, cuman tangannya itu ada di meja begini. Berarti pinggiran meja, tep kayak gitu doang, nggak ngapa-ngapain. Saya bilang nggak ngapa-ngapain karena saya pas dari apa yang saya bisa tangkap lihat ke sana, arah ke sana, saya itu berhenti. Nah, itu siapa kok duduk di situ? Aduh, kata orang Jawa kan, uga-uga, jangan-jangan ini yang saya tadi yang saya lihat di batin, tapi kok bentuknya lain. Saya mau samperin, itu tak berani-berani. Katanya dengan pada kalau kita takut semakin jadi gitu makhluk ya. Saya berani-berani, itu cuman kealang kardus-kardus. Ya, kardus-kardus apa tuh, bekas kardus rokok atau apalah, tumpuk-tumpukan begitu. Itu saya ke sana lihat lagi udah berapa meter lah, 1-2 meter ke arah meja saya, itu udah nggak ada. Bener-bener sekilas berapa detik tok lah, berapa langkah langsung hilang. Cuman kalingan itu 1-2 hilang. Itu semerbak melati langsung muncul, bau melati kayak gitu. Dan itu nggak tahu waktu itu terlalu cepat berjalan atau angan-angan saya aja, perasaan saya itu mau maghrib, bener-bener mau maghrib. Saya ingat waktu itu Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon ya, cuman ya gimana sih, kayak dibikin lupa gitu. Jadi saya cuma mendengar cuma itu nyium bau melati yang ini bau melati yang sama kayak di mobil. Tapi tipis banget, nggak begitu kerasa. Sampai saya duduk di meja kasir lagi, saya ngeliat WA suami kan, tetap aja masih conteng 1, berarti kan nggak dibaca ya. Emang suaminya jenengan di mana? Suami di atas padahal. Oh, tempatnya gede banget ya, nyampe WA segala kayak gitu. Iya mas, kadang-kadang ya gimana sih ya, udah ketergantungan pakai handphone. Ya wes, anak-anak posisinya di mana? Anak-anak masih belum pulang, katanya ada ekstrakurikuler atau apa. Mereka kan sekolah semua kan. Terus saya itu nungguin maghrib, bener-bener nungguin maghrib. Saya nggak nungguin makhluk, yang jelas tadi saya lihat ada seseorang perempuan duduk di situ, terus ngilang begitu saja. Sekarang ada bau melati tipis dan kadang-kadang berganti sama bau bangke, tapi nggak terlalu, nggak seperti kayak di mobil. Sudah kan, lama-lama itu nggak ada bau apapun. Saya naik, terus sholat maghrib, makmum sama suami kan, sampai nggak ada terjadi apapun sampai anak-anak pulang. Ya waya isya anak-anak pulang. Dan ketika ada benturan lagi, saya ngalamin yang ngeri banget itu sekitar jam 11:30 malam. Ada jam sekitar 11:30 malam. Terus saya padahal itu mau tidur, tapi emang susah banget ya, masih keinget gitu loh bayangannya. Kalau yang perempuan duduk di kasir itu ya bentuknya kayak orang, perempuan muda lah, dari badan-badannya mungkin jauh di bawah saya, mungkin 20 atau 18 tahun. Cuman yang bentuk yang hitam itu loh yang kepikiran. Saya nggak mau terhubung sama yang gitu-gitu lagi, maksudnya seperti itu, kayak menghantui, sambil zikir, nenangin hati begitu. Tetap aja saya nggak bisa tidur. Terus tahu-tahu ada suara bunyi-bunyian di bawah itu, glodak, serak, glodak. Kayak barang-barang di bawah di toko itu digeser-geserin. Saya itu teriak dari kamar saya itu sama kamarnya anak-anak juga nggak jauh. Saya bilang, Di, Ardi kan namanya, Di, kamu ngapain di bawah? Hei, kamu ada di dalam apa? Belum mau udah tidur apa? Masih melek, gitu kan? Itu nggak ada sautan apapun. Akhirnya saya keluar dan suami udah tidur pulas. Biasa Jumat mungkin habis ngapain ya bang ya. Terus akhirnya dia keluar, harusnya yang kayak gitu-gitu baru melek bang. Terus akhirnya nyamperin ke kamar anak-anak itu nggak pernah dikunci, utuh semua anak-anak itu 2 ada. Itu yang nimbulin bunyi-bunyian di bawah itu siapa? Saya turun, napaki tangga 1 demi 1, gilanya lagi lupa nggak nyalain. Di areal tangga itu ada lampu, jadi ya gelap, dan di bawah itu kalau orang semua udah pada naik, cuman ada lampu mungkin 1 downlight, nggak terlalu terang. Untuk ruang segede itu, di ruang kita dagangan itu nggak bisa kejangkau semuanya. Itu saya lihat pas di tangga semakin turun itu dari sela-sela bangunan yang begini, tangga kan ada sudut begini ya,
itu memang ada yang jalan, ada yang berjalan begitu ya di balik rak-rak begitu. Set begitu. Siluet hitam. Saya nunggu itu nggak turun lagi, tinggal 1-2 anak tangga lah. Dari situ saya bisa melihat ke sana benar-benar ke bawah. Itu lama-lama seseorang itu atau siapapun lah, saya nggak mau memastikan itu makhluk, walaupun di hati saya ini pasti makhluk yang nggak beres gitu kan. Dia itu akhirnya mendekati meja kasir yang paling dekat dari pandangan saya. Itu bentuknya seperti persis sama kayak yang ketika si Rini cerita. Direwuk-rewuk begitu loh rambutnya. Rambutnya rewuk-rewuk. Terus di sininya nggak jelas, pokoknya nggak sampai jelas banget begitu karena emang temaram lampunya kayak gitu. Tapi yang jelas dia itu kayak jalannya itu kesusahan. Jadi gledak jalannya begitu Bang, patah-patah. Terus di bagian kaki semacam keseret-seret gitu. Saya ya nggak bisa ngomong apapun, saya cuma bisa melihat. Tak kencengin zikir la ilaha illallah atau apa itu, sholawatan saya nggak bisa kencang, nggak bisa keluar di mulut tapi saya masih sadar dia itu kayak nggak menyadari kehadiran saya atau emang cuek, muter ke meja, di depan meja kasir itu mau duduk di meja kasir. Nah mau duduk di meja kasir itu sekilas lalu lah kayak mau duduk banget, itu dia baru kayak ngelihat ke arah saya, bener-bener ngeliat ke arah saya dengan nengok itu yang kenceng banget kayak gitu, kayak seolah-olah hayu loh mau ngapain gituin. Saya langsung mau kekilir, bener-bener saya kagetnya. Itu mukanya kayak apa? Mukanya nggak jelas, cuman kalau ya ada sedikit-sedikit yang dia bisa lihat itu, yang jelas itu perempuan. Cuman ada darah-darah banyak di muka-mukanya begitu ya. Terus mas jangan mas, matanya itu rada keluar begitu loh, ngeri banget. Saya itu saking nggak bisa ngapa-ngapain. Saya udah berapa kali lihat yang macam-macam lagi dulu, pernah diobatin, tapi nggak pernah yang serem-serem begitu, yang kelihatan gitu ya. Itu dia kayak ngawel begini, di sininya agak gimana sih, somplak begitu ya. Di sini tuh telanjang baju, telanjang tapi sudah darah semua. Ada bajunya separuh, tapi warnanya nggak tahu. Ya, saya bekas-bekas orang celakaan gitu. Iya mungkin tapi udah busuk. Maksudnya masih ada darah-darah tapi darah yang kering begitu loh Bang. Itu ngeliat nengok begitu, saya langsung mau ke planting begitu, saya pegangan, terus tak berani kamu siapa itu, tahu leb kayak gitu, hilang itu di bawah itu berantakan, banyak yang berantakan banget. Anehnya kejadian kayak gitu biasanya suami itu peka untuk cepat, dia itu pendengarannya itu cepat banget. Kalau ada yang aneh-aneh dia itu keluar, itu enggak. Lanjut. Iya sedikit lagi, monggo Bang. Biasanya suami itu peka, tapi suami nggak dengar sama sekali. Bocah-bocah mungkin capek, nggak dengar sama sekali. Saya melalui malam itu ya, saya hampir jatuh, saya berani-berani turun dan saya cari. Mungkin gila-gilanya saya paling berani gitu, saya cari ini makhluk siapa, di mana gitu. Itu nggak pernah ketemu lagi sampai sore sebelum hubungin sampean itu, sore sekitar mau maghrib sandakala itu saya melihat sosoknya dia lagi lebih jelas dari sebelumnya. Itu ada di dekat WC bawah yang kadang-kadang buat karyawan lah begitu. Itu di dekat WC. Saya melihat dari belakang itu benar-benar kayak memang kayak gitu tadi, ngomong kayak orang bekas kecelakaan dan parah, dan kayak pinggul ya di sini bukan kayak di tempatnya. Jadi angel semua, walaupun masih satu tapi agak geser gitu, dan meskipun masih ada baju itu darah semua lah. Dan sekilas yang saya lihat dengan rasa takut itu, tapi ada penasaran. Ini kaki juga emang patah, jadi bentuknya nggak karuan. Terus darah itu nyecer ke ubin, ke lantai begitu. Cuman saya itu entah ini pandangan yang batin, tapi nyata saya waktu itu cuma hanya bisa bengong, ketakutan, cuma bisa zikir. Waktu itu Rini nggak berangkat, dia sakit. Itu sakit, saya cuma bengong mas. Saya cuma bengong, terus pas ada azan maghrib, dia itu nembus ke WC begitu loh, nembus ke WC.
malamnya nggak ada apa-apa lagi, tapi saya cerita sama suami, akhirnya suami ngomong udah bilang aja sama teman-teman di Tumaritis begitu ya, siapa tahu ada gangguan. Akhirnya di malam itu WA kami kayak gitu kan, Menceritakan gitu. diceritakan begitu. Ternyata ya sampai saat ini juga nggak pernah diceritain sama Bu Roma kalau itu apa. Tapi ya paling buat penalaran sederhana aja lah. Sampean habis keluar kemana-mana ya biasa, sampean kan apa ya pernah dulunya itu ngalamin macam-macam, akhirnya batinnya terbuka, badannya itu lebih sensitif, malu kayak gitu ketarik gitu loh. Itu ada penanggulangannya maksudnya? Hah? Ada, Bisa. ada langsung dicabut. Waktu itu ada Mas Wandu juga, akhirnya dia yang dapat tugas, Wandu ambil, ini di luar apa ya, ini pendapat dan apa yang kami rasakan saat itu, bebas lah mau berpendapat apa, itu ditarik dan ada, ya sebut saja namanya, siapa ya yang enak lah, jangan nama asli Bang. Apa? Kiranti wis kayak namanya ini, namanya Kiranti itu dia bekas apa orang tabrak lari, tapi di tahun depot banget Bang, tahun lama banget lah seperti itu. Jadi pada saat buang ini bungkusan bekas makanan, dia memang lagi berdiri di situ, kena sih enggak, tapi ibu itu orang baik, pengen ikut kayak gitu loh. pengen ikut semuanya bentuk kayak itu tokorinya atau apa dia ngikut begitu loh Bang. Ya udah dikasih fatihain akhirnya dan disuruh pergi, jangan gangguin ibu itu lagi. Udah selesai gitu aja sih Bang. Iya sih, lumayan ini ya. Kalau jadi kan memang kalau kita mau membuang sesuatu ya Mas ya, Ya. yang sifatnya kotor atau kita meludah sekalipun atau kita buang air kecil di sembarang tempat ya kadang. Iya, harus hati-hati. Ya memang ya harus hati-hati lah. Paling enggak kita itu apa? Baca bismillah. Iya. Seperti itu. Tahu bismillah. Oke. Ya mungkin itu aja ya Mas ya. Ya itu saja persembahan dari kami Ngobor kali ini. Sampai jumpa di Ngobor selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu saja dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.